Pokoknya, kalau ngiklan itu start di 100.000 per hari. Ntar kalau hasilnya bagus, udah naikin aja terus. Dan iklan itu ditunggu aja dulu. Karena akan ada proses learning. Ntar hasilnya bisa jadi lebih bagus sendiri. Waduh, ini gawat. Karena itu adalah ciri-ciri brand yang iklannya itu cenderung boncos. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series bersama dengan Fusik, konsultan Meta Ads yang sudah berpengalaman ngebedah, menganalisa, dan memberikan saran-saran perbaikan sejak 2019 ke brand, advertiser, ataupun agensi-agensi yang waras di luar sana. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di sini, silakan bisa cek juga Facebook Ads Anti Dukun Series episode-episode yang sebelumnya ada di sini gratis, bisa kamu simak dan langsung kamu praktekkan. Oke, bedanya brand yang profit ngiklan di Meta versus brand yang berakhir boncos. Nah, mungkin ini kamu salah satunya, makanya ngeklik video ini. Dan apa yang aku share di sini ini berdasarkan dari pengalaman aku ngebedah, menganalisa, dan memberikan saran-saran perbaikan ke klien-klien sejak 2019. Jadi ini real insight yang benar-benar deep. Oke, brand yang profitable ngiklan di Meta itu dia tidak semerta-merta langsung terjun ngiklan terlebih dahulu. Tapi mereka brand-brand ini itu melakukan suatu ritual. Sebenarnya ritualnya banyak. Nah, salah satunya adalah riset market atau dia mencari data-data di market. Nah, data-data yang didapatkan dari market ini adalah yang pertama, produk apa yang akan dijual. Karena produk yang berakhir profitable itu bukan produk yang menurut si brand produknya itu oke, atau menurut klaimnya si brand itu produknya paling bagus, bukan. Tapi menurut market, apa yang market butuhkan. Nah, dari proses ini si brand biasanya akan menemukan itu. Jadi teman-teman silakan lakukan itu kalau memang produknya mau laku. Misal contohnya kamu melakukan riset untuk menjual produk solusi Coba cari dulu di market apa sih keresahan yang ada di market, problemnya itu apa. Nah, dari situ biasanya akan menemukan berarti market itu butuhnya penyelesaian masalah ini dan itu dengan cara X, Y, dan Z kayak gitu. Udah ada belum produk yang ditawarkan di market? Udah ada ternyata. Tapi apakah produknya tersebut sudah beneran solve problem tersebut? Dan apakah sudah efektif dalam penyelesaian masalahnya? Itu dicatat. Nah, karena itulah yang akan menjadi produk. Ntar akan ada contoh realnya. Terus yang kedua adalah bagaimana cara menjualnya. Nah, dengan riset market kan ngerti nih. Yang beli itu pekerja kantor umur 30-an, milenial kayak gitu. Yang beli itu adalah mamah-mamah muda umur late 20s gitu. Atau yang beli itu adalah bapak-bapak umur 40-an yang sudah mempunyai rekening 3 digit kayak gitu. Nah, itu nanti yang akan menjadi positioning dari brandmu ataupun produkmu, dan juga akan menjadi, ini yang penting, angle konten iklan yang akan dites di Meta Ads. Tanpa lakuin ini, blank. Jadi lakukan ini, ntar ide-ide iklan tuh akan sangat natural muncul. Nah, ini adalah contoh real dari klien aku, namanya adalah Mas Najmi. Interviewnya di YouTube aku ada, jadi ini orang beneran, aku nggak buat-buat. Nah, Mas Najmi ini dengan brandnya masih dengan satu produk doang aja, itu bisa achieve 500 juta dalam sebulan. Masih omset Dan ini tentu dia bisa achieve ini setelah ada perbaikan ini dan itu, setelah dia konsultasi dengan aku gitu. Cuman disclaimer-nya bukan semata-mata karena konsultasi dengan aku ataupun aku hebat, bukan. Tapi dia melakukan beberapa hal. Apa itu? Jadi Mas Bro ini melakukan riset market terlebih dahulu. Seperti yang aku infokan di awal tadi. Jadi Bro ini menemukan suatu produk solusi yang memang high demand di market gitu. Dan memang udah ada penjualannya. Cuman memang dia menemukan brand dari Indo
ya yang melayani itu belum ada. Mostly pada saat itu sebelum klien aku ini masuk di sini, kebanyakan yang menjual itu adalah brand-brand luar yang diimport gitu. Berarti ada masalahnya adalah harganya cukup lumayan mahal. Namanya juga produknya diimport. Nah, di sini Bro menemukan sebuah celah. Berarti kalau aku punya produk yang bisa menyelesaikan masalah yang sama, yang udah ada di sini itu dan udah diselesaikan, tapi dengan harga yang kompetitif, maka aku bisa ada kemungkinan meraih market di sini. Yang kedua adalah ya tentunya setelah dia menemukan apa yang produk yang dijual, dia bikin brand yang sesuai dengan riset marketnya, ya entah tone colornya, positioningnya. Nah itu dia buat di sini. Tapi produknya bukan peach soda ya, produk solusi ini sebagai ilustrasi aja. Nah terus setelah itu dia maklon produk. Nah, produksi produk secara lokal dengan harga yang kompetitif. Dan dia menemukan ya suatu perusahaan gitu yang bisa memenuhi ya kebutuhan dia gitu. Ya namanya maklon itu kan ingat jumlahnya biasanya bisa sampai ratusan pieces bahkan sampai ribuan. Nah, jadi jangan cuma sebatas mengiyakan iming-iming dari si perusahaan maklonnya. Tapi seperti klien aku ini, riset dulu. Pastikan memang ada permintaannya dan kamu bisa masuk di situ, ada celahnya. Nah, yang keempat, ya baru tuh si klien aku ini ya melakukan validasi market ya dengan testing produk ke market menggunakan Meta Ads. Nah, tentu pada saat itu ketika dia melakukan testing pada awal-awalnya ya profitnya belum indah. Bahkan kalau nggak salah mungkin minus ya. Ya intinya adalah pada saat awal dia ngiklan itu hasilnya belum bagus. Tapi setelah bukan tak perbaiki ya, aku menyarankan perbaikan klien aku ini hasilnya menjadi lebih bagus. Tapi bukan semata-merta karena aku, tapi dia sudah melakukan tahapan-tahapan tadi. Nah, sedangkan kalau brand yang hobinya itu boncos, ini berdasarkan dari pengamatan klien-klien aku yang hobinya boncos, itu biasanya cuma sebatas langsung iklan dengan produk modal percaya dan doa. Ini produknya bagus nih. Kita yakin gitu. Nggak bisa gitu. Ya, nggak bisa. Karena sekali lagi produk yang bagus itu menurut market. Kalau market bilang, produkmu mah busuk, brengsek, pembohong, ya nggak bisa. Nah, makanya biasanya produk-produk yang diiklankan kayak gitu, itu biasanya penuh dengan gimmick. Bisa mengatasi ini dan itu, bisa menurunkan gula darah dalam 7 hari kayak gitu. Pokoknya klaim-klaim gimmick-gimmick yang aneh-aneh kayak gitu. Karena memang produknya secara value susah bersaing atau mungkin nggak bisa bersaing. Nah, kalau udah ketemu kondisi-kondisi seperti ini, rata-rata nih ya, itu si brandnya ataupun bosnya atau manajernya itu akan menyalahkan si advertiser kamu. Jadi target operasinya iklannya nggak tertarget nih yang kamu set. Jadinya ini memangsar ke orang-orang nggak minat beli gitu. Kan produknya yang bermasalah. Salah satunya. Memang ada faktor-faktor yang lain kayak branding dan sebagainya. Tapi kalau produknya udah nggak beres, ya susah itu diselamatkan. Oke, next berikutnya adalah brand yang profitable ngiklan di Meta itu mencukupkan teknis dan tidak mendewakan Meta Ads. Nah, kalau teman-teman scrolling di thread ataupun Instagram, nah coba kalau ada digital marketer, nah salah satu contohnya yang orang-orang iklan ya bisa dibayar mahal ataupun bisa ngebantu brand untuk melejitkan penjualannya, itu biasanya orang-orang kayak gini. Dia nggak melulu ngebahas teknis. Oke. Misalnya contoh ya, katakanlah suatu brand ya, advertisernya iklanin produknya dengan berbagai macam konten iklan ya, ternyata masih boncos, belum sesuai dengan KPI. Nah, brand tersebut pasti akan testing lagi. Ya, cuman testing laginya itu bukan cuman sebatas berdoa dan berharap. Karena mohon maaf, I'm really sorry, berdoa dan berharap itu bukan strategi. Ya, mohon maaf, tapi memang faktanya seperti itu. Nah, testing lagi berdasarkan apa? Berdasarkan asumsi yang didukung oleh data. Yes, jadi data yang ada di dashboardmu ini ya, itulah yang dijadikan asumsi. Misal nih, brand A
berasumsi, oh mungkin nih ya, ingat ada kata-kata mungkin konten iklannya itu kurang relevan, gitu, sehingga mengakibatkan cost per resultnya itu nggak sesuai dengan KPI. Cost per result itu adalah orang yang sudah beli misalnya gitu. Terus yang kedua adalah positioningnya kurang pas. Mungkin kalau kita targetkan ke demografi yang berbeda, sebelumnya ke orang-orang kantoran, coba kita targetkan ke orang-orang yang sudah berkeluarga. Jadi feed-nya di Instagram ataupun iklannya menunjukkan berkeluarga, misal seperti itu. Yang ketiga, mungkin penawarannya yang kurang seksi. Mungkin harganya itu ketika dibandingkan dengan kompetitor itu kemahalan dan nggak ada justifikasi kenapa harus mahal. Nah, misal seperti itu. Nah, si advertiser ini punya kemampuan dan punya otak ya untuk berpikir dan menganalisa hal seperti ini. Nah, asumsi-asumsi ini maka akan dites. Oke, contoh. Ini adalah salah satu klien aku, ya, dia punya brand yang menjual produk solusi gitu ya. Nah, sebelum konsultasi ya, dashboardnya ini dashboardnya klien aku ya, sebelum konsultasi itu belgedes ya, cost per resultnya itu melambung tinggi menjadi 130.000, 150.000 bahkan sampai 300-an. Ntar akan kita lihat juga. Dan itu menurut standarnya si klien aku ini ya, Mas Parno ini, dan ini juga dari YouTube aku, itu boncos, tidak mendapatkan profit ya, atau mungkin tipis gitu ya. Nah, bisa kalian lihat ya, itu CPR-nya bisa mencapai angka yang cukup lumayan bombastis di sini. Bisa dilihat nih, sampai di angka 198.000, bahkan juga ada yang mencapai di 396.000. Ingat, ini jelek untuk klien aku. Dan ROAS-nya bisa dilihat nih, 0,65, 0,83, ya tentu iklannya itu boncos, apalagi ini produknya adalah produk fisik ya, jadi ini bukan brand yang menjual produk digital. Oke, dari situ ya, dari analisa aku melihat dashboardnya klien aku ini Mas Parno ya, aku mendeduksi, bener nggak bahasanya, coba ntar dikoreksi kalau salah ya, sok saintifik ini. Aku membuat beberapa asumsi. Asumsi yang pertama adalah, oke, mungkin Mas, produknya itu memang saturated karena aku memang aku analisa seperti itu ya. Jadi kalau misal udah coba ganti konten iklan tetap gak oke, ya coba ganti produknya misalnya gitu. Terus yang kedua adalah konten iklan yang di testing itu ternyata mirip-mirip. Bener, jadi klien aku ini testing konten iklan udah coba ganti tapi sebenarnya mirip-mirip aja gitu. Nah, jadi saranku pada saat itu adalah tes konten yang benar-benar fresh, kayak gitu. Oke, nah setelah testing konten iklan yang fresh ya, cost per resultnya sudah mulai membaik. Oke ya, cuaca sudah mulai terlihat cerah, sudah nggak mendung lagi. Bisa dilihat ya, dari yang tadi 130-an ribu, 300-an ribu, bisa menurun mencapai 50-an ribu. Oke, jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, terus dia testing konten iklan lagi ya, yang baru ternyata bisa turun lagi ini di angka ya 36.000 sekian gitu. ROAS-nya juga membaik di angka 3,98. Nah, berarti asumsi yang pertama tadi ya, ternyata produk yang aku bilang saturated ternyata itu masih mungkin diterima oleh market masih menginginkan dan market butuh. Ternyata masalahnya adalah ya ini tadi, konten iklan yang dites cuman itu doang aja walaupun udah ganti. Berarti tes konten iklan yang fresh itu bisa menaikkan penjualan. Berarti yang salah adalah asumsi pertama, asumsi yang kedua setelah dites itu benar. Nah, jadi untuk testingnya gimana? Ya, teman-teman di sini pasti menanyakan teknisnya, gampang aja. Teman-teman silakan buka dashboard, bikin campaign, objektifnya pastikan adalah conversion sales ya, dan goal-nya tentu disesuaikan. Kalau klien aku ini dia closing langsung di dalam websitenya atau landing page-nya dan langsung bayar di sana, maka dia menggunakan objektifnya sales dan pixelnya menggunakan pixel purchase gitu. Silakan teman-teman nanti dikondisikan untuk kebutuhannya gitu. Dan di campaign-nya budgetnya bukan di level campaign tapi ada di levelnya adalah ad set.
Kenapa? Ya karena memang kebutuhannya seperti itu. Jadi kita akan membuat ya, atau kamu bikinlah beberapa adset, katakanlah mau testing 3 konten iklan, berarti konten iklan 1, 2, dan 3 taruh di masing-masing adset seperti ini dengan budget minimal banget 100.000. Ya, ini 200 contohnya, ya ini sudah lebih bagus ya, 100.000 per hari untuk satu konten iklan. Dan untuk anggaran budget teman-teman jangan pernah menganggarkan per hari, tapi per bulan. Per bulan harus ditarik menjadi per hari. Kalau per hari budgetingnya, nah itu kayak pemain judi, jangan kayak gitu ya. Kayak gitu, budgetnya ada di level adset. Dan konten iklannya ada di masing-masing adset. Tujuannya apa? Entar kalau ada iklan yang jelek, misalnya kayak gini, kayak tempatnya klien aku ini, adsetnya dimatikan. Dan nantinya kalau kayak gini, konten iklannya akan mendapatkan budget yang sama, Meta nggak akan ngerusuhin. Ya, jadi yang akan bilang bagus atau tidak, itu adalah kamu. Entar iklan yang bagus mau di scale up, budgetnya itu boleh. Udah, simpel aja seperti ini. Tapi ingat, yang penting tuh bukan ininya. Oleh karena itu guys, biasanya brand yang biasanya berulang-ulang itu boncos gitu, itu memang biasanya kerjaannya kayak gini ya. Dia akan nyari teknis terbaru yang paling up to date lah. Algoritma terbaru kayak, ataupun update apapun dari si Meta. Yes, itu silahkan boleh dicari. Tapi jangan terlalu berpatokan ke situ. Karena intinya adalah ya bukan di situ. Toh juga aku punya klien sejak 2019 sampai hari ini mau pakai update algoritma apapun yang diulik itu yang di luar dashboardnya. Karena targetnya itu manusia. Dan yang berikutnya adalah biasanya orang-orang yang suka boncos-boncosan itu punya kecenderungan ini ya, masih mencari interest gitu. Ya karena pahamnya seperti itu. Yang ini dalam otaknya. Nyari interest yang paling powerful dan tertarget. Seharusnya adalah ngulik konten iklannya. Produknya coba dicek apakah memang masih diterima oleh market. Ya, guys, padahal dashboard itu ya guys ya, dashboard itu menunjukkan ya, data yang sudah kamu beli itu menunjukkan pertama adalah respon market terhadap produknya. Betul ya? Terus yang berikutnya adalah seberapa efektif sih konten iklan menggerakkan calon customer dari kepoin klik iklan sampai menggerakkan bisa beli produknya langsung, misal checkout di website ataupun checkout Shopee Cekpas. Dan juga adalah apakah penawarannya bisa diterima oleh market. Tentu ada yang lain-lainnya, tapi 3 ini cukup mewakili apa sih yang ada di dashboard. Jadi ya bukan dashboardnya yang diotak-atik. Ya, karena dashboard hanya menunjukkan, yaitu tadi ya, respon-respon marketnya. Jadi, untuk mengakhiri boncos, misal teman-teman di sini itu masih boncos-boncosan terus ya, harus mau dan mampu untuk ngulik di luar dashboard. Karena ngulik di luar dashboard ini, variabel-variabelnya nanti yang akan dites masuk ke dalam dashboardmu ya, dan pastikan juga dan cara testingnya itu scientific, terukur ya, nggak ngasal ngiklan kayak dukun. Nah, barulah menjadi iklan yang profitable. Jadi jangan kebalik fokusnya di dashboardnya ya, tapi fokusnya di sini dulu sehingga nanti endingnya adalah hasil iklan yang bisa profit. Oke, sampai di sini. Kalau kamu masih membutuhkan waktu dan pengalaman aku untuk menganalisa dan memberikan saran-saran perbaikan khusus untuk brand kamu, silakan bisa daftar konsultasi, linknya ada di bawah, dan bisa juga nanti dijadwalkan telepon terlebih dahulu dengan aku untuk memastikan apakah problem kamu itu aku punya solusinya dan kamu tuh cocok dengan gaya aku tanpa di-charge dulu. Ya, kalau cocok baru ntar kita lanjut ngobrolin fee-nya ya. Dan ini tidak untuk newbie ya, dan khusus juga untuk orang-orang yang sudah mapan secara finansial. Oke, gitu aja di Facebook Ads Anti Dukun Series. Ntar kita ketemu lagi, tapi akan lebih jarang karena aku sudah mengurangi Facebook Ads Anti Dukun Series ini. Gitu. As always, may we always live in prosperity. This is Fosik signing off. Bye-bye.